Selamat sore sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribda Nun Lehu akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua yang telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Berita utama, di Aula Rupatama Mapolda Papua, Wakapolda Papua, Brigjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin SH MSI memimpin sidang kelulusan akhir rekrutmen proaktif Bintara Polri tahun anggaran 2023 Panda Papua pada hari Rabu 13 Desember 2023. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pejabat penting seperti Karo SDM Polda Papua Kombes Pol Iwayan Gede Ardana SIK MSI dan Karo Rena Polda Papua Kombes Pol Mulyadi SEAK bersama dengan panitia, perwakilan orang tua, wali, serta peserta rekrutmen. Dalam arahannya, Wakapolda Papua mengumumkan bahwa dari kota Barak Pro Polda Papua, sebanyak 28 calon memenuhi syarat untuk menjadi anggota Polri atau dikatakan lulus semua. Jumlah tersebut terdiri dari 23 pria dan 5 wanita yang berhasil lulus sesuai dengan surat Kapolri untuk kota Polda Papua. Ia meminta peran aktif orang tua untuk mengawasi anak-anak selama pendidikan, mengingat durasi pendidikan yang panjang dan adanya masalah kesehatan yang seringkali menjadi hambatan di Papua. Wakapolda menekankan bahwa di Papua tidak ada pemungutan biaya. Ini merupakan hasil dari perjuangan dan kerja keras para peserta rekrutmen. Pesan ini juga menjadi nasihat bagi mereka agar menjadi polisi yang baik dan menyelesaikan tugas dinas dengan baik pula. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua Brigjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin SH MSI menghadiri kegiatan lanjutan sekaligus penutupan doa dan puasa lintas agama bagi pemilu damai di tanah Papua tahun 2024. Kegiatan yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Suni Garden Lake Sentani Kabupaten Jayapura pada Selasa 12 Desember itu mengangkat tema peran agama dalam menyukseskan pemilu damai di tanah Papua. Kegiatan tersebut turut dihadiri pejabat penting Forkopimda, para tokoh agama serta pejabat TNI Polri di Papua. Monsinyur Dr. Yanwarius Theophilus Mantopayiu, selaku Ketua Umum PGGP Provinsi Papua, pada sambutannya menyampaikan bahwa kerjasama ini akan terus berlanjut ke depannya untuk mensukseskan pemilu dalam rangka menciptakan suasana yang aman dan kondusif. Menurutnya, masyarakat harus cerdas dalam memilih sehingga ia meminta untuk berdoa bersama-sama kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pemimpin yang terpilih nantinya dapat memimpin bangsa dan menjadi orang-orang yang dapat mensejahterakan masyarakat. Dalam rangka menciptakan situasi aman dan nyaman berkendara di masa pemilu 2024, Direktorat Lalu Lintas Polda Papua menggelar razia cipta kondisi yang dilaksanakan di Polda Papua dan beberapa titik kemacetan lainnya di kota Jayapura pada Selasa 12 Desember 2023. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kabag Bin Ops Ditlantas Polda Papua Kompol Samuel D. Tatiratu SIK dan dihadiri oleh perwakilan Bapenda Provinsi Papua Bapak Muhammad Bau serta perwakilan Jasa Raharja Bapak Dedi Setriadi. Dalam kesempatannya, Kompol Tatiratu mengatakan kegiatan pengaturan jalan ini dilakukan sebagai bentuk pelayanan Polri dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan saat berkendara di masa kampanye pemilu. Ia menuturkan karena masa kampanye sedang berlangsung, otomatis mobilisasi semakin padat beriringan dengan kegiatan aktivitas masyarakat yang akan semakin meningkat sehingga pihak kepolisian menggelar kegiatan seperti ini guna masyarakat yang beraktivitas dapat berjalan dengan aman dan lancar. Dalam rangka mengantisipasi arus lalu lintas menjelang perayaan Nataru. Kita sadari bersama bahwa kegiatan atau aktivitas masyarakat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru ini dari waktu ke waktu akan semakin bertambah. Otomatis dapat kita lihat arus kendaraan baik yang masuk ke kota Jayapura ataupun keluar ke kota dari Jayapura, kota. Ini semakin meningkat sehingga perlu adanya kita lakukan penertiban. Pada intinya pelaksanaan KRJD ini untuk memantau pergerakan arus mendekati perayaan Natal dan Tahun Baru sekaligus untuk mengantisipasi kegiatan-kegiatan masyarakat yang dalam hal ini pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi laka lantas. Kita harus minimalkan itu menjelang pelaksanaan Nataru itu sendiri.
Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Central Live Polda Papua. Saya Bribda Nun Lehu pamit undur diri, tetap waspada dan salam presisi.